Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Nurhalifah, NIM J1B018083. Di video kali ini saya akan membahas tentang teknologi konservasi air dan tanah pada lahan kering dan erodibilitas tanah. Teknologi konservasi air dan tanah pada lahan kering. Konservasi air meningkatkan pemanfaatan dua komponen hidrologi, yaitu air permukaan dan air tanah, dan meningkatkan efisiensi pemakaian air irigasi. Pengelolaan air permukaan meliputi pengendalian aliran permukaan, pemanenan air, meningkatkan kapasitas infiltrasi tanah, pengelolaan tanah, penggunaan bahan penyumbat tanah dan penolak air, dan melapisi saluran air. Pengelolaan air bawah permukaan tanah meliputi perbaikan drainase, pengendalian perkolasi dan aliran bawah permukaan, perubahan struktur tanah lapisan bawah. Adapun tujuan dari teknologi konservasi air yaitu untuk meningkatkan masuknya air ke dalam tanah melalui infiltrasi dan pengisian kantong-kantong air di daerah cekungan, dan mengurangi kehilangan air melalui evaporasi. Teknologi konservasi air. Teknik pemanenan air adalah tindakan penampung air hujan dan aliran permukaan untuk disalurkan ke tempat penampungan sementara dan atau tetap yang sewaktu-waktu dapat digunakan untuk mengairi tanaman yang diusahakan pada saat diperlukan. Keuntungan dan kerugian pemanenan air. Adapun keuntungannya yaitu meningkatkan kesediaan air bagi manusia, tanaman, dan ternak, meningkatkan intensitas tanam, produktivitas tenaga kerja petani, mengurangi dan mencegah bahaya banjir dan sedimentasi, dan menampung hasil sedimentasi yang dapat dikembalikan ke lahan usaha tani. Kerugiannya yaitu memerlukan tenaga kerja dan biaya untuk pembangunan serta pemeliharaan rutin, mengurangi luas lahan budidaya karena sebagian digunakan untuk pembuatan bangunan, dan memerlukan kerjasama di antara petani untuk pembuatan bangunan dan saluran pembuangan air atau SPA. Teknik pemanenan air yaitu saluran peresapan, rorak, embung, dan mulsa vertikal. Teknologi konservasi tanah mekanik adalah sebuah perlakuan fisik mekanis yang diberikan terhadap tanah dan pembuatan bangunan yang ditujukan untuk mengurangi aliran permukaan dan erosi serta meningkatkan kelas kemampuan tanah. Metode konservasi tanah mekanis. Yang pertama, teras. Merupakan metode konservasi yang ditujukan untuk mengurangi panjang lereng, menahan air sehingga mengurangi kecepatan dan jumlah aliran permukaan serta memperbesar peluang penyerapan air oleh tanah. Selanjutnya, rorak. Merupakan tempat atau lubang penampungan atau peresapan air dibuat di bidang olah atau saluran peresapan. Yang ketiga, mulsa vertikal. Merupakan teknik untuk memaksimalkan peresapan air dalam tanah dengan menambahkan sisa tanaman, seresah gulma ke dalam saluran teras, rorak, atau ke dalam lubang-lubang peresapan air. Yang keempat, barisan batu.
merupakan barisan batu yang dibuat mengikuti kontur untuk meningkatkan peresapan air ke dalam tanah dan mengurangi aliran permukaan serta erosi. Yang kelima, bendengan. Bendengan dibuat untuk menciptakan media tumbuh yang lebih baik untuk tanaman dan berfungsi untuk mengurangi aliran permukaan dan erosi. Dan yang terakhir adalah saluran drainase. Saluran drainase dibuat untuk mencegah genangan dan mengalirkan aliran permukaan, sehingga air mengalir dengan kekuatan tidak merusak tanah, tanaman, dan berguna konservasi tanah lainnya. Erodibilitas tanah. Erodibilitas tanah adalah kepekaan erosi tanah yang menunjukkan mudah tidaknya tanah tererosi. Faktor-faktor yang mempengaruhi erodibilitas tanah yaitu sifat tanah, faktor pengelolaan atau perlakuan terhadap tanah, faktor erosi lainnya. Sifat fisik tanah. Ada beberapa sifat fisik tanah yaitu tekstur tanah, bahan organik, struktur atau agregasi tanah, jenis mineral, kedalaman dan sifat lapisan tanah, dan kesuburan tanah.